Islam politik adalah bagian dari syariahisasi, yaitu suatu pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Konsepsinya mencakup berbagai aspek, seperti penerapan hukum syariah, nilai-nilai moral dan etika Islam dalam kebijakan publik serta partisipasi umat muslim dalam proses politik. MUI atau Majelis Ulama Indonesia dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tahun 1975 dengan tujuan untuk menciptakan kesan bahwa rezimnya tidak anti-Islam. Umat Islam khawatir bahwa kebijakan pembangunan yang diambil cenderung sekuler dan mengabaikan nilai-nilai Islam. MUI dibentuk guna memberikan legitimasi kepada kebijakan pemerintah dalam konteks nilai-nilai Islam melalui kontribusi dari para ulama, khususnya dalam pembuatan fatwa, sehingga dapat mencegah potensi protes atau pergerakan yang bisa mengganggu stabilitas. Selama tahun-tahun pembentukannya di bawah rezim Soeharto, MUI tidak memiliki kredibilitas apapun. Para kritikus menganggap MUI sebagai antek pemerintah. Walaupun tidak pernah menjadi bagian dari aparatur negara, MUI menerima dana atau bantuan keuangan dari pemerintah. Itulah sebabnya para pengamat menganggap MUI alat dari Orde Baru, dan beberapa menyebutnya sebagai Majelis Ular Indonesia. Jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998 membuat MUI lepas dari rezim yang berkuasa saat itu. MUI menjadi lebih berani dan aktif dalam menyuarakan isu-isu yang dianggap penting bagi umat Islam, termasuk penegakan syariat serta nilai-nilai moral dalam masyarakat. Saya nanti akan melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia supaya dalam mengeluarkan fatwa, tolong juga dipertimbangkan masalah toleransi kebinekaan Indonesia ini. Di era reformasi, MUI makin independen dan memiliki peluang melakukan syariahisasi melalui penerbitan fatwa dan anjuran keagamaan yang banyak diantaranya telah diadopsi sebagai undang-undang negara. Selama 20 tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan banyak undang-undang negara yang dipengaruhi oleh syariah, seperti perbankan Islam dan jaminan produk halal. Narasi ekonomi syariah dikembangkan guna mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Kaum non-Muslim dianggap mendominasi ekonomi Indonesia dengan mengorbankan kesejahteraan umat Islam. Penerapan ekonomi syariah di Indonesia tidak semata-mata terkait dengan ekonomi, tetapi juga sangat berkaitan dengan politik identitas. Dalam hal ini, ekonomi syariah dimaksudkan untuk menghasilkan lebih banyak manfaat politik daripada manfaat ekonomi. Perlu diwaspadai bahwa syariahisasi struktural ekonomi di Indonesia adalah ancaman bagi kebinekaan di Indonesia karena dapat menyebabkan segregasi dan diskriminasi sosial. MUI berusaha mendorong syariahisasi ke dalam peraturan perundang-undangan pemerintah karena memiliki proyek yang lebih luas, yaitu untuk mengamankan perannya dalam proses sertifikasi halal serta perbankan dan keuangan Islam. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah salah satu contoh syariahisasi atau lebih spesifik merupakan Islam politik yang sudah menyusup ke pemerintahan. Masalah sertifikasi halal berawal dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menandatangani lembar negara yang berisi pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada 17 Oktober 2014 lalu. Undang-undang ini mewajibkan sertifikasi halal pada produk berupa barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Meskipun tampak sebagai produk agama, namun pada dasarnya adalah tentang politik dan kapitalisme. Ini adalah soal uang yang sangat besar dari hasil biaya administrasi atau komisi yang dikenakan dari setiap sertifikat halal yang dikeluarkan. Sejak 17 Oktober 2022, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama menjadi badan yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan sertifikasi halal
yang sebelumnya menjadi wewenang LPPOM MUI. Namun dalam Kabinet Merah Putih di bawah komando Prabowo Gibran, urusan sertifikasi halal dipecah dari Kemenag. BPJPH saat ini menjadi badan tersendiri setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung ke Presiden. Badan penyelenggara jaminan produk halal dapat memaksa bisnis untuk tutup jika tidak mengurus sertifikat halal. Menurut majalah Tempo, kebijakan ini mendorong ekonomi biaya tinggi dan menghambat inovasi produk serta dapat menjadi celah terhadap korupsi pada saat audit dan pemberian izin dari lembaga pemeriksa halal. Jadi nanti ya pelaku-pelaku usaha nih saya bilangin, mulai tanggal 18 Oktober kemarin, kalau seandainya belum juga mau proses, belum juga ada logo daripada halal ini, halal Indonesia, akan kena sanksi. Sanksinya pertama administratif, kita kasih persuasif, Peringatan. ya, kita kasih peringatan, kita kasih persuasif. Kalau masih juga, sanksi kedua itu adalah berupa satu, bisa penutupan usaha, bisa pentarikan dari peredaran. Nah, itu tolong diperhatikan tuh semua, ya, dan tolong disampaikan karena teman-teman wartawan juga para pejuang-pejuang halal. Kita ini bangsa 260 juta orang tuh sebagai bangsa muslim terbesar di dunia. Maka kita harus jadi percontohan, ya. Bang, di bawah beliau nih kita sudah sampai nomor 3 terbaik, betul? Ya. Nomor 2 untuk urusan makanannya di dunia. Mudah-mudahan ntar bersama kita nih, bersama kita akan jadi nomor 1, ya gitu ya. Udah ya, aneh. Bentuk pengawasannya seperti apa ya? Izin Heru dari Radio Kita Center. punya petugas-petugas gitu loh. Dan nanti pengawas, kalau kita bilang ya pengawas, nanti masyarakat juga bisa, jangan cuma dari kita doang. Masyarakat bisa datang melapor, kita terbuka. Oh ya, jangan lupa kunjungin situs sihalal.com tuh ya. Karena di situ semua informasi lengkap. Para pengusaha kalau sampai sekarang nggak tahu juga sihalal.com udah pada begini, udah kebangetan deh. Bener-bener kena sanksi. Sanksi ini berlaku bagi yang tahu maupun yang nggak tahu. Mulai 18 Oktober. Oke, ada lagi? Kalau restoran masih bandel bagaimana? Restoran masih bandel. Iya. Ya kita peringatin dengan tertulis. Kalau nggak juga dengan waktu tertentu terpaksa kita lakukan tindakan. Ini tidak mempersempit Nangis-nangis ruang dulu. bagi mereka penyuka non halal, Be. Kenapa? Mempersempit ruang bagi mereka yang masih menyukai non halal. Gini. Ini nih urusan pilihan. Kita tuh hanya menghimbau, mengarahkan. Kalau ente masih mau makan haram, itu serah ente, beneran serius. Ya kita ini betul, kita masih maksa. Nggak begini, bukan paksaan kepada para yang konsumen, tapi kepada para pengusaha wajib melakukan semua, sekali lagi ya, yang masuk, yang beredar, yang diperdagangkan, diperjualbelikan, yang distribusikan bahkan di wilayah Indonesia. Mau nggak mau, suka nggak suka, undang-undang yang berkata wajib bersertifikat halal, dan undang-undang juga yang berkata sertifikat halal itu dikeluarkan oleh BPJPH. Indonesia adalah negara non-teokratis di mana sistem pemerintahan diatur berdasarkan prinsip-prinsip sekuler, hukum dan kebijakan publik tidak ditentukan oleh ajaran agama tertentu. Mengadopsi hukum syariah ke dalam undang-undang tanpa mempertimbangkan kebinekaan dapat menyebabkan segregasi yang berdampak pada ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan ketegangan antar kelompok. Jadi bagaimana sahabat, apakah kalian setuju dengan kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk di Indonesia? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar.